Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrianti, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Izinkan saya untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah retorika dakwah, yakni menyampaikan materi dakwah yang berjudul Pemuda dan Pembentukan Masyarakat Ideal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah, yakni Ibu Nur Asia MSI, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ketinggalan pula teman-teman seperjuangan. Semoga kita selalu diberikan semangat serta kesabaran dalam menuntut ilmu. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada idola kita, yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, manusia suci yang telah mengajarkan bagaimana menjalani hidup dan kehidupan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyusun serta menyampaikan materi dakwah, yakni yang berjudul Pemuda dan Pembentukan Masyarakat Ideal. Baik teman-teman, berbicara mengenai pemuda berarti membicarakan tentang diri kita, betul bukan? Ya, karena kita adalah para pemuda ataupun generasi muda. Lantas, apa yang menarik dari pembicaraan tentang pemuda ini? Baiklah, ada beberapa pertimbangan. Pertama, orang meyakini bahwa masa muda atau masa remaja adalah masa yang penting dalam kehidupan seseorang. Ya, memang penting, sangatlah penting. Karena itu adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang banyak menentukan bagaimana kehidupan nanti. Apakah akan menjadi orang yang berhasil atau orang yang gagal, ataupun apakah akan menjadi orang yang baik ataupun sebaliknya orang yang jahat dan tidak bermanfaat serta tidak berguna bagi orang lain. Kedua, pemuda sering disebut harapan bangsa yang akan menggantikan orang tua mereka untuk menjadi pemimpin di masyarakat kelak. Saya kira kita semua telah mengenal puisi karya Souky Bek yang dimana baitnya ialah, di tangan para pemuda terletak kemajuan suatu bangsa, dan pada keberanian mereka bergantung kehidupan bangsa. Betul begitu? Dan ketiga, generasi muda menanggung beban dan tanggung jawab yang besar di pundaknya. Generasi muda adalah agen perubahan. Kita ini sebagai agen perubahan, teman-teman. Dan agen keberhasilan. Generasi muda adalah spirit abadi suatu bangsa yang akan terus menyala dan bersinar seperti matahari yang menyinari bumi. Tapi sungguh sayang, banyak dari generasi muda yang tidak sadar dengan peranan mereka yang penting di masyarakat. Sebagian mereka gagal memahami fenomena ini. Sebenarnya kita berharap pemuda tampil ke muka sebagai pemberani, tetapi ternyata mereka penakut dan pengecut. Kita ingin mereka menjadi kuat, tetapi mereka lemah. Kita ingin mereka bersemangat serta energik, namun ternyata mereka malas dan frustasi. Kita berharap mereka terampil serta mandiri, sedang kenyataannya terbelenggu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nauzubillah, semoga kita tidak seperti itu, teman-teman. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena banyak dari mereka yang lebih senang menghabiskan waktu siang dan malam untuk melakukan pekerjaan yang sia-sia. Apa pekerjaan yang sia-sia itu?
seperti keluyuran kemana-mana, merokok, nyanyi-nyanyi, joget-jogetan, menyalahgunakan narkotika dan obat terlarang, serta melakukan hal buruk lainnya. Na'udzubillah. Semoga kita tidak seperti itu. Mungkin kebanyakan dari kita bertanya-tanya, mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Mengapa generasi muda sekarang ini lebih senang keluar rumah dibandingkan tinggal di dalamnya untuk belajar ataupun beribadah ke masjid? Sangat jarang sekali pemuda-pemudi sekarang yang berjalan atau melangkahkan kakinya untuk menuju kebaikan, apalagi untuk melangkahkan ke masjid. Na'udzubillah, semoga kita tidak seperti itu. Dan mengapa demikian? Hal seperti itu terjadi pada sebagian anak muda yang hidup di lingkungan yang tidak islami. Karena orang tua mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan hidup anaknya, untuk tidak memperhatikan pola pikir anaknya, memperhatikan adab serta akhlak anaknya. Karena mereka sibuk mencari uang untuk memberi asupan gizi berupa makanan serta fasilitas, bukanlah akhlakul karimah serta adab yang mereka asupkan. Jadi anak generasi muda sekarang sangatlah kurang akan adab serta akhlaknya karena efek dari orang tua yang tidak memerhatikan hidupnya dengan akhlakul karimah serta pendidikan agama yang begitu sangat penting. Serta masyarakat di mana mereka tumbuh bukanlah masyarakat yang islami. Jadi, untuk membentuk masyarakat ideal adalah dengan mengganti segala sesuatu yang kita miliki dengan nilai-nilai islami, dengan menciptakan kondisi yang baru di bawah petunjuk Islam, dengan mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah Allah akui sebagai generasi terbaik yang pernah tercipta di muka bumi. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yang dimana artinya kalian adalah umat yang terbaik yang diperlihatkan kepada seluruh manusia, karena kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Jadi marilah kita membangun masyarakat yang dilandasi dengan nilai-nilai Islami. Marilah kita bersihkan hati dan pikiran kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah pun akan mencintai kita. Marilah kita mengajak generasi muda untuk berakhlak islami. Marilah kita buang jauh-jauh nilai-nilai selain nilai islami dari kehidupan kita. Marilah kita bersatu padu dan bahu-membahu untuk membentuk masyarakat ideal sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja ini adalah pekerjaan yang sangat sulit bagi kita, tetapi jika kita tidak memulainya dari sekarang, tentu kita tidak akan pernah meraih apa yang kita cita-citakan selamanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga hal ini dapat dijadikan sebagai motivasi bagi para generasi muda dan orang tua. Wa alfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.